Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Ezami Channel bersama saya Eko Rudianto yang akan membawakan kisah-kisah menarik yang tentunya akan dibawakan oleh saya sendiri. Walaupun mungkin kalian bosan dengan backgroundnya atau dengan orangnya, ya anggap aja seperti radio lah, dengar suaranya saja. Ya, pada hari ini seperti biasa pukul 5 pagi. Kisahnya berjudul, belum dikasih judul sih. Temanya adalah perjalanan seorang saya sendiri, Eko Rudianto, pertama kali bekerja merantau pada tahun 2009, sorry. Setelah selesai ujian nasional, saya itu masih ada ujian nasional pada tahun 2009. Belum ada pengumuman kelulusan, belum ada ijazah, hanya berbekal rapot nilai ujian. Pada saat itu, kenapa saya memutuskan untuk berangkat lebih awal walaupun belum ada pengumuman kelulusan? Ya, saya sadar sendiri mungkin untuk pelajaran akademik saya nggak seberapa. Untuk tes tertulisnya pun macam aku pesimis dengan diri aku sendiri. Alhasil dengan iming-iming cuma dengan uang 1,5 juta pada saat itu dan boleh terus masuk ke perusahaan, saya tertarik. Saya awal mula 2 orang bersama rekan saya namanya Rohmat Widodo, tapi karena pertimbangan yang lain akhirnya dia memutuskan untuk membatalkannya dan dia melanjutkan kuliah. Dan pada saat itu saya berangkat naik bus dari kampung, dari Desa Serowot ke jalan besarnya di dekat Pasar Banyumas, menunggu bus, naik bus ke Terminal Purwokerto. Pas itu dari Terminal Purwokerto naik bus lagi ke Terminal Wangon. Nah, di dekat Terminal Wangon itu agensinya. Pada waktu itu yang jadi perantara saya bisa berangkat masuk kerja, bukan masuk intinya, untuk ya melamar dan interview, tes tertulis untuk formalitas juga, dan banyak hal yang harus dilalui walaupun notabene sudah bayar 1,5 juta. Dan dari Wangon saya ke Bekasi. Kalau dulu masih ada nama BKK, itu yang penyaluran tenaga kerja dari sekolah itu. Yang megang adalah Pak Sutikno, guru kejuruan di sekolah saya. Sekolah menengah kejuruan negeri 2 Banyumas. Saya lulusan tahun 2009. Nah, setelah sampai di Bekasi, di sana sudah ada tim ataupun PT yang
memang dia berkecimpung di bidang penyaluran tenaga kerja yang notabene adalah yang masih fresh, yang baru lulus dari sekolah. Aku lupa nama PT-nya, ada lah, outsourcing juga. Jadi dia tugasnya adalah menyalurkan. Nah, pada saat itu saya disalurkan di PT Cemco Karawang. PT Cemco Karawang adalah bergerak di bidang manufacturing, produksi spare part komponen-komponen sepeda motor Yamaha. PT Cemco cukup besar untuk ukuran vendor-vendor dari Yamaha dan brand-brand lain. Nah, pada saat saya tes fisik dan interview, saya gagal di interviewnya dikarenakan dikarenakan dulu belum bawa ijazah, soalnya belum ada pengumuman kelulusan. Saya dengan menggunakan nilai rapot hasil ujian. Nah, di rapot itu terdapat ada saya punya alfa, absensinya tidak masuk 1 kali tanpa keterangan. Nah, dari itu bagian HRD personal PT Cemco mungkin mempertimbangkan kalau saya diterima di PT itu saya akan macam tidak disiplin, mungkin seperti itu. Dan dari situlah, dari 30 orang yang tidak lolos masuk ke PT Cemco, 2 orang, saya sendiri dan Randy. Dan setelah itu saya kembali lagi ke PT agensi di Bekasi, menunggu untuk mencoba mendaftar di PT yang lain lagi, dan alhasil dapat peluang di PT GSS Bogor, yaitu PT Gunasena Putra Sejahtera. Di PT Gunasena Putra Sejahtera itu satu grup, ada plan 1, plan 2, dan plan 3. Itu PT satu perusahaan tapi lokasinya jaraknya mungkin 1 kilometer. PT plan Gunasena Putra Sejahtera plan 1, yang Gunasena Putra Sejahtera plan 2-nya berjarak 1 kilometer dari yang plan 1 itu. Sedangkan yang plan 3, walaupun notabene masih satu grup dengan Gunasena Putra Sejahtera, dia masih atas nama PT BMA, Bangun Mulia Abadi. Ya mungkin karena perizinan tertentu atau kurang paham, atau itu urusan perusahaan. Intinya namanya walaupun berbeda tapi itu masih satu anak perusahaan. Nah, saya diterimanya di PT BMA, Bangun Mulia Abadi. Sama, bergerak di bidang spare part sepeda motor, komponen-komponen elektronik, dari mesin cuci, dari AC, dari mobil. Nah, singkat cerita saya sudah masuklah di PT BMA itu, dan akhirnya saya ditempatkan di bagian operator produksi.
memegang mesin bending yang kapasitas pressingnya ada yang 30 ton, ada yang 50 ton. Ngeri, banyak kejadian-kejadian yang rekan-rekan saya di sana pun ada yang tangannya putus, tangannya terjepit, hancur, terpotong sama mesin sharing. Yang mesin sharing adalah mesin yang untuk potong plat lempeng plat yang lebar macam papan, dipotong-potong menjadi panjang-panjang biar senang untuk diproduksi. Dan di PT Bangun Mulia Abadi saya hanya bekerja selama setahun lah kurang lebih, dikarenakan pada saat itu saya masih muda kan, 18 tahun, mungkin mentalnya belum ada, dan support dari lingkungan sekitar ataupun dari family pun belum ada gambaran seperti apa perusahaan. Dan pada saat itu gaji saya belum sampai 1.500.000 pada saat itu, tahun 2009 sampai 2010. Akhirnya karena mungkin kaget dengan lingkungan kerja yang sebelumnya adalah masih anak-anak sekolah yang minta duit, tinggal minta sama orang tua, ini harus kerja. Dan akhirnya ya saya seperti mentalnya down, dan saya memutuskan untuk resign, berhenti. Setelah resign dari PT Bangun Mulia Abadi, saya sempat di kampung halaman mungkin 3 bulan. Ya sempat jualan pisang, membantu ibu juga, kayak semacam kayak ke kampung-kampung cari pisang dari warga yang kiranya di depan rumahnya ada pisang. Saya beli, saya tebang sendiri, saya bawa pakai motor, saya bawa ke rumah ataupun terus bawa ke pasar biar ibu saya yang jualkan. Samping itu, selain jual beli pisang, juga bantuin bengkelnya anaknya Pak D saya. Ya kadang-kadang disuruh untuk beli spare part juga. Kalau kehabisan spare part di bengkelnya anaknya Pak D saya belanja ke Kroya, berbatasan dengan Cilacap atau sudah masuk Cilacap. Ini masih Banyumas kayaknya sih. Di jarak mungkin ada 10 km bahkan 15 km lebih. Pokoknya perjalanan ditempuh ada 1 jaman lah. Nah dari situ banyak pengalaman yang walaupun baru 1 tahun selepas sekolah, ya intinya saya suka mencoba hal-hal baru. Mungkin untuk ceritanya sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya di konten berikutnya. Terima kasih untuk semua penonton yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.